Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur segala kekuatan kesehatan Tuhan boleh anugerahkan kepada kita. Karena itu, sebelum kita membaca dan mendengar firman, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau berikan di hari ini, bahwa tetaplah Engkau menjadi Tuhan dan Raja kami, Allah Sang Pemelihara kehidupan ini. Saat ini Bapa, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bekerja dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini menjadi berita sukacita bagi kami semua. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah perenungan kita saat ini, Tuhan kok menyesal? Saudara-saudara, sebuah pepatah lama mengatakan bahwa sakit menimpa, sesal terlambat. Dan pepatah ini sangat cocok dikenakan
seperti apa perasaan-perasaan yang dialami oleh Tuhan. Di ayat 6 bacaan kita mengatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa aku telah menjadikan manusia di muka bumi, dan hal itu memilukan hati Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, kenapa Tuhan harus menyesal? Apakah Tuhan gagal dengan segala karya dan ciptaannya? Tidakkah dari awalnya kita mengenal dan tahu bahwa manusia dan semua yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini pada dasarnya adalah baik, bahkan dikatakan sangat baik adanya. Tetapi kenapa bacaan kita saat ini bahwa menyesallah Tuhan? Ada apa dengan manusia? Ada apa dengan ciptaan tangan Tuhan yang sangat mulia itu di dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini? Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah, anak-anak Allah itu, mereka melakukan kejahatan yang sangat-sangat menyimpang dari kehendak Allah. Mereka jahat di mata Tuhan. Mereka mencemari kekudusan yang Allah berikan, dan juga mereka hidup dalam kebebasan persinahan, sebagaimana ayat-ayat yang boleh kita dengarkan tadi. Perbuatan manusia yang seperti itu benar-benar memilukan hati Allah, dan dikatakan bahwa Tuhan tidak bertanggung-tanggung di dalam menyatakan murkanya atas segala dosa, atas segala perlawanan, atas segala pemberontakan yang manusia lakukan. Lalu pertanyaan bagi kita semua, tempat kita di mana? Seharusnya apa yang harus kita lakukan? Memang Tuhan murka, memang Tuhan membaharui apa yang sudah diciptakannya, tetapi dikatakan bahwa masih ada sosok manusia yang menerima anugerah dari Allah. Masih ada satu pribadi, yaitu Nuh, yang berkenan di pemandangan mata Allah. Itu artinya bahwa manusia dapat mengusahakan kehidupan yang semakin diberkati oleh Allah. Manusia bisa mengupayakan kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya dengan segala tindak tanduk kehidupan kita, lewat karya kerja kita bersama-sama, apalagi dengan kondisi yang kita alami di muka bumi ini, dalam kehidupan bangsa negara kita, dalam pergumulan gereja Tuhan, apa yang kita alami di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga kita, bahwa sungguh-sungguh menuntut sebuah kesabaran, sungguh-sungguh menuntut sebuah ketaatan dari kita. Kita tidak mau bahwa kehidupan kita akan membuat hati Allah menjadi kecewa dan menyesal. Tetapi ada cara, ada upaya yang harus kita lakukan, yaitu hidup dengan cara yang benar. Nuh melakukan sesuatu yang baik. Orang boleh berselingkuh, orang boleh melakukan banyak pelanggaran, tetapi Nuh sadar bahwa dia adalah anugerah Allah yang luar biasa, sangat dikasihi oleh Tuhan.
karena itu mempersembahkan kehidupannya dengan baik dan benar. Saudara, kita tidak mau Tuhan menyesal. Artinya bahwa dengan kasih dan cinta kasih Allah kepada kita, biarkanlah itu menuntun kita untuk semakin mengenal, semakin melakukan kebenaran di hadapan Tuhan dan Allah kita. Dan dengan firman Tuhan saat ini, kiranya kehidupan kita bersama-sama, kehidupan yang semakin indah, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, kehidupan yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dipanggil untuk mempermuliakan Allah Bapa kita di sorga. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di kesempatan saat ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan lewat pelayanan firman-Mu. Bahkan boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman dalam iman, dalam pengharapan kepada-Mu. Kami semua berbahagia dengan firman ini. Kami semua boleh semakin rindu untuk melakukan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Bapa untuk hidup pada jalan-jalan yang Engkau kehendaki, tidak memuaskan hasrat selera, bahkan keinginan-keinginan semata dari kami. Tetapi biarlah dari waktu ke waktu, bahwa mengiring Tuhan tidak selalu harus menyenangkan hati kami, tetapi Tuhanlah yang kami senangkan. Kami percaya Bapa, bahwa siapapun yang boleh merenungkan, mendengar pelayanan firman yang seperti ini, baiklah berbahagia, bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah anugerah Tuhan. Kami ingin mengalami lawatan Tuhan, sebagaimana Nuh dari dalam firman-Mu, bahwa ternyata dia melakukan kehidupan yang benar, melakukan kehidupan yang indah dan berkenan kepada-Mu. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Segala dosa dan keterbatasan kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.